Akhirnya kalian datang juga. Apakah kalian sudah siap mendengarkan keluh kesah ini? Ini bukan tentang lukisan ataupun pakaian yang saya gunakan. Dan juga bukan tentang kaos kaki kuning saya yang begitu menarik. Tapi ini tentang toh. Toh, dan toh. Apakah kalian tahu apa itu toh? Ya, toh itu tanda lahir. Seperti ini. Sepertinya di sebelah kanan. Maaf, ternyata toh itu sudah hilang dari tubuh saya. Entah apa yang mereka inginkan dari saya. Maksud saya, orang-orang seperti saya. Mereka mencari toh. Terus kenapa? Kata mereka mencari manusia sejati hanya dari toh. Bagaimana bisa mereka merumuskan manusia sejati hanya dari toh? Dan lagi, jika toh itu adalah pemberian alam semesta, alamiah, kenapa orang harus risau dengan hal itu? Menurut seorang generalis, bukan dukun tapi pintar, orang pintar tak mau disebut dukun. Toh memang tanda lahir yang sangat luar biasa. Menurut para mistikus, toh juga bisa berarti jenis genealogi tertentu dalam rumpun manusia. Karenanya, watak dan muasal tiap pemilik toh itu berbeda-beda sesuai warnanya. Misalnya, toh dengan warna putih, merah muda, anggur, ungu, coklat muda, coklat tua, abu-abu, kebiruan, nila, dan hitam. Contohnya, toh putih, yang nyaris seperti Pandu itu, adalah genealogi Raden Pandu Dewanata, tokoh dalam serial Mahabharata. Wah, keren jika kalian punya toh putih. Kalau coklat muda adalah keturunannya para Sunan. Entah Sunan apa yang dimaksud, jangan tanyakan saya. Nah, yang paling menghebohkan dalam diri saya adalah toh saya berwarna merah terang, merah menyala. Apa maknanya? Jangan tertawa kalau saya katakan, saya ini keturunan Tsar dari Rusia. Saya merasa terhormat menjadi keturunannya Tsar Nicholas.
Apa jangan-jangan saya masih keponakannya Lenin atau Stalin ya? Anehnya, Primbon Nusantara ini bisa meramal saya sebagai keturunannya Tsar. Lalu bagaimana dengan toh warna biru? Kok tidak ada penjelasannya ya? Apakah kalau toh warna biru itu keturunannya Superman atau Captain America gitu? Sejarah ini memang lucu. Saya akhirnya bisa mengatakan ini sesuatu yang lucu. Daripada meresahkan hal ini sebagai tragedi memilukan yang memangsa jutaan korban, lucu. Ada orang yang tidak bisa menerima pendapat saya? Tentu saja boleh. Tapi buat saya, kelucuan itu semacam bahasa yang menunjukkan bahwa ujung dari segala tragedi adalah komedi, di mana rasa pahit sudah tak lagi berasa. Kebangetan kan? Tapi ini pilihan saya. Bagaimana tidak? Kalau penjelasan yang saya terima dari moyang saya ini keturunan non-pri. Non-pri. Non-pri, non asli. Non itu tidak berarti non-pri. Pri asli, tak asli. Non-pri asli, tak asli. Pri non-pri asli, tak asli. Pri non-pri. Itu memusingkan saya. Tapi biarlah. Saya pinjam istilahnya. Karena saya ingin menjelaskan sesuatu. Ya, saya ini keturunan non-pri di masa itu. Sebut saja Cina. Mana saya mau percaya begitu sebenarnya? Dan bagaimana cara melacaknya? Mulai dari buyut, canggah, udak-udak, gantung siwur, hingga ke sperma pertama yang menurunkan saya. Mana bisa saya melacaknya? Ya, ambil saja mentahnya. Apa mungkin saya ini sperma prajurit Tartar yang sebelum digorok oleh Raden Wijaya lalu sempat muncrat ke rahim orang lokal? Kalau gitu, apa saya saudaraan sama Genghis Khan? Kan yang agung itu ya? Apa jangan-jangan sperma Mao Zedong ya? Mao Zedong. Saya tidak pernah minta dalam hidup untuk diberi toh. Jangankan memilih, diberi toh warna merah, putih, coklat, kuning, biru, hitam, saya tidak pernah menginginkannya. Kenapa saya tiba-tiba menjadi perkara? Bukan memperoleh, menjadi. Tiba-tiba sayalah masalahnya. Ini sudah berapa generasi? Sejak tahun di mana?
Mungkin saya masih menjadi cairan dan bahkan saya pun tak mengenal siapa kakek saya langsung. Bagaimana mungkin generasi Z, generasi gadget seperti saya diadili hanya gara-gara toh? Tahukah Anda sekalian, hanya karena toh itu, saya tak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di instansi pemerintahan manapun. Semua orang memblokir toh saya. Dan tiba-tiba saja saya percaya bahwa mitos toh itu memang ada. Bayangkan, tiba-tiba saja saya mengutuk leluhur saya. Saya nggak ada urusan apakah itu Tsar dari Rusia atau Kaisar Sipit dari Cina atau Monggol. Saya nggak ada urusan. Saya mengutuk mereka yang memberikan toh itu di tubuh saya. Mata Anda melihat, keloid ini dulu berwarna merah menyala. Jangan tanya saya dari mana asalnya. Sudah berulang kali saya katakan. Sampai-sampai saya percaya bahwa hidup memang tidak adil memberikan toh pada diri saya. Maka di atas toh itu kemudian saya tupuki tato sebuah bintang. Dan jadilah bintang merah dengan latar belakang emas menyala. Gila, mereka menuduh saya sebagai antek. Antek apa? Saya tak mengerti. Bahkan dalam kenyamanan saya sebagai Z generation yang hanya ngerti persoalan gadget, saya diburu, dituntut untuk menghilangkan toh. Bahkan toh yang ditupuki tato pun masih dianggap X. Anda tahu, dengan gila-gilaan, entah dari mana datangnya keberanian itu, saya mengambil setrika panas dan saya gesekkan di dada ini. Sekarang Anda bisa melihatnya. Apakah mata Anda melihatnya? Lihat! Lihatlah! Bahkan, dengan kulit yang berupa ini, mereka tetap memburu dengan tuntutan penghapusan jejak. Toh! Artinya, bahkan kulit ini pun harus hilang dari muka bumi. Tai anjing! Saya tak ada urusan dengan politik. Saya lahir dan hidup karena saya dikaruniai oleh kehidupan. Lagi pula, politik kalian kan cuma topeng. Bilang saja kalau sebenarnya kalian ini orang-orang minder yang pengen dapat uang dengan mudah, kan? Terus, apa hubungannya toh ini, usaha kafe saya, dan politik?
Ya, hubungannya kalau saya tak memberi uang keamanan bulanan kepada mereka, maka mereka akan mengungkit toh di dalam tubuh saya sampai suatu saat saya modar di mangsa politik. Mari mabuk, sebab di abad kini mabuk itu sehat, waras itu hipokrit. Saya ingin bersantai, tak ingin mengurusi apapun.